Oke, kita mulai lagi untuk pembahasan tentang seputar kontak center begitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas coba untuk cara melakukan forecasting dalam call center ya, tapi sifatnya basic ya di bagian pertama karena materinya akan saya rencanakan dalam 2 materi begitu. Nah, langsung aja. Nah, untuk forecasting atau apa? Perkiraan begitu ya. Itu kan memang fungsi yang memang sudah familiar sekali ya dalam call center atau secara umum kontak center juga ya, terutama untuk fungsi yang itu ya, WFM, Workforce Management, atau Real Time Floor Monitoring yang sekitar itu ya. Nah, ini kita akan bahas untuk basicnya dulu. Bagaimana sih kita bisa coba untuk melakukan forecasting begitu. Nah, untuk tipenya secara umum ya, ini kan kita akan coba untuk menghitung short term-nya, short term forecasting-nya, itu kan di bawah 1 tahun ya. Tapi ada yang bisa lebih cepat kalau untuk short term-nya. Dan yang kedua ada medium term-nya. Jadi forecast untuk paling tidak 1 tahun atau di atas 1 tahun ya, di atas 1 tahun untuk medium term. Nah, kita sebenarnya untuk materi yang sekarang kebanyakan cocok untuk yang short term dan medium term. Dan yang terakhir adalah long term forecasting yang cukup lama ya. Nah, kita langsung ke metode. Kembali lagi secara umum, kalau untuk metode forecasting itu dibagi 2 ya. Yang pertama ada kualitatif, artinya kalau kualitatif itu kita bergantung pada feedback atau input dari banyak pihak gitu ya yang terkait dengan layanan. Misalnya dari customer service ya, customer service bisa teman-teman dari agent, dia nanti agent mendapatkan masukan dari customer-nya langsung seperti apa. Atau bisa juga ada marketing research ya, atau survei FGD, macam-macam yang kita menerima input yang nanti hasil input-inputnya dari berbagai pihak itu bisa diterjemahkan kalau misalnya itu concernnya tentang jam kerja atau penjadwalan atau yang seperti apa. Itu nanti akan di-translate ya ke operasional. Nah, itu sifatnya judgmental. Jadi tidak dihitung secara secara yang nanti akan kita bahas sekarang adalah kuantitatifnya. Tapi memang bukannya tidak penting ya, walaupun itu judgmental metode. Karena memang kita ada perkiraan karena mendengar, tapi itu bisa menjadi background kalau kita combine dengan kuantitatif. Nah, kuantitatif ini yang akan kita bahas bagaimana metode kalkulasinya begitu. Nah, langsung saja. Yang pertama untuk forecasting secara basic ya, kita mungkin sudah pernah dengar atau bahkan sudah ada yang tahu mempraktekannya. Jadi ini secara moving average saja. Nah, langsung saja ke Excel-nya ya. Nah, kita akan coba ulang untuk menghitung. Jadi, sorry. Eh, ya, jadi ini adalah hasil dari moving average ya. Simple average ya. Simple average yang standar aja, yang sederhana begitu. Nah, berikutnya moving average. Nah, moving average memang dia akan bisa sifatnya rolling ya. Jadi ingin seperti apa? Apakah ingin dihitung average-nya dari 3 bulan, atau 4 bulan, atau 5 bulan? Nah, sesuai kebutuhannya. Nah, artinya di sini hanya simple, hanya average saja, tapi memang per 3 bulan ya. Saya akan melakukan atau membuatnya ya secara 3 bulan. Nah, ini adalah per 3 bulan. Ini simple sekali ya. Jadi artinya ada moving average-nya. Kalau ini tidak ada karena memang kita mengambilnya per 3 bulan ya.
Nah, sampai nanti di bulan ke-13 dan 14 ini bisa artinya melihat historinya moving average sebelumnya. Oke, berikutnya, weighted average. Ini memang sebenarnya average juga, tapi ada beberapa perbedaan di sini ya kalau dibandingkan dengan simple dan moving average. Jadi di sini kita melihat ada weight-nya, bobot ya, atau kriterianya. Nah, ini maksudnya apa ya? Ada kriteria dan weight-nya. Jadi memang apa? Untuk forecast-nya itu bukan hanya seperti yang sebelumnya bergantung dari jumlahnya. Jumlah di sini contohnya call center calls lah ya, sederhana aja. Jadi jumlah dari calls-nya hanya itu saja. Tapi ternyata ada beberapa kebijakan bisnis atau kebijakan dari manajemen menginginkan ada pembobotan dalam membuat forecasting berdasarkan average ditambah dengan pembobotan. Pembobotannya berdasarkan apa? Macam-macam ya. Ada misalnya ketika katakanlah suatu call yang masuk begitu ya, call yang masuk, maka kita akan coba untuk berapa untuk case-case tertentu misalnya, case tertentu karena kan kalau untuk case yang masuk ke dalam call center itu bermacam-macam ya, bervariasi, tapi mungkin bisa saja ada manajemen yang ingin misalnya dimasukkan juga untuk top case atau case-case tertentu di dalam calls yang ini. Jadi seperti apa? Jadi ingin melihat berdasarkan itu juga specific case. Jadi dilakukan bobot. Oh, misalnya bobotnya untuk specific case yang A, misalnya dari banyak customer, kita ambil bobot paling besar. Lalu kita urutkan bobot 2% untuk case yang berbeda. 1% berapa? Nah, ini hanya berdasarkan perhitungan simple aja. Simple aja. Walaupun nantinya itu kan nanti akan di-create yang detail ya. Tapi ini hanya apa? Inti-intinya saja ya. Nah, menariknya adalah ketika untuk meng-average, maka weight-nya itu akan diikut sertakan. Jadi kita akan coba saja. Ya. Contohnya ya, kalau Excel-nya, katakanlah kita untuk average-nya kita buat moving 3 bulan lagi ya. 3 bulan lagi. Jadi, oke, kita akan mulai dari weight yang paling besar dulu. Oke, yang weight berikutnya. Ini hanya contoh sangat sederhana sekali ya. Paling tidak kita mengetahui basic-nya ya. Intinya dulu lah. Kita add, kita lock. Oke. Nah, kita bagi dari total weight-nya. Oke, kita lagi copy paste lagi ya. Nah, ya jadi ini adalah weight average ya. Ini selama years-nya kan 1 sampai 12. Bulan 1 ya maksudnya. Bulan 1, bulan 2 dan sampai Desember. Oke. Yang berikutnya tren. Nah, cara untuk forecast secara tren. Nah, untuk tren di sini memang kita akan bandingkan ya. Misalnya dari tahun 2021 secara aktual tahun 2002 dan kita akan
melihat tren tahun berikutnya ya. Jadi 2023 yang nanti akan tercermin dari yang terakhir ini. Nah, perhitungannya adalah ini saya hilangkan semua dulu. Ya, jadi aktual 2002 dikurangi aktual 2021 ya. Untuk call-nya kita bagi ya. Oke, oke. Nah, ini hanya average dari yang trennya saja. Nah, tinggal untuk forecast-nya. Oke, untuk forecast-nya kita ambil yang 2002 yang aktual terakhir, tahun terakhir. Satu itu sama dengan 100 ya untuk menghitung. Oke, oke. Nah, ini adalah untuk annual trend ya. Ini untuk secara apa rentangnya itu annual ya. Tapi memang ini walaupun annual lebih masuk ke dalam forecast yang tadi ya, yang apa? Medium term, medium term. Jadi kalau menurut saya kurang kurang cocok kalau untuk long term lah ya. Nanti kita akan bahas karena untuk topik-topik lain ini ada saya akan coba untuk nanti lanjutkan ada linear regression gitu ya. Tapi belum saya buat materinya ya. Tapi ada linear regression, multiple regression, polynomial regression, dan yang berikutnya ada untuk monthly trendnya itu ini short term sekali ya forecastnya. Jadi kalau untuk Excel-nya, sorry, ya, oke. Ya ini 0,02 dari mana? Nah ini nanti ya yang berdasarkan 0,24 ya. 12. Oke, oke. Berikutnya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke calculating seasonality. Jadi based on apa? Seasonnya, waktunya ya. Turun naiknya, ya turun naiknya dan kondisinya secara seasonal seperti apa. Nah, kita akan mengkalkulasi. Jadi calculating seasonality untuk bulan Januarinya nanti seperti apa. Nah, ini sederhana, tinggal nanti kita bagi aja aktualnya. Monthly actual yang 2002 deh, 2022, sorry. Kita bagi average dari day trend. Memang ada di day trendnya itu istilahnya. Day trend. Lock dulu ya. Oke, oke. Nah, baru langkah terakhir ini untuk memforecast 2023-nya nanti seperti apa ya untuk monthly. Oh, sorry, monthly monthly berikutnya ya bisa di 2022 juga. Ini contoh ya. Ini untuk bulan kedepannya seperti apa misalnya. Nah,
Ini adalah hasil forecast-nya. Oh, sorry. Ini kita tidak perlu log ya. C-nya tidak. Oke. Oke. Nah, ini adalah hasil forecast dari metode trend ya. Nah, itu average. Oke. Saat ini kita cukup sampai dengan metode yang trend forecasting. Untuk metode berikutnya, saya akan coba sedikit share saja di bagian kedua. Kalau misalnya saat ini saya terdapat kekeliruan atau mungkin salah dalam pemberian materinya atau ada kekurangan, silakan langsung DM saya saja ya di LinkedIn. Mungkin ada masukan tentang apapun ya untuk konten-kontennya. Ya, terima kasih.